Bab 1436 Kaisar mencari alasan. Dinasti Naemu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memalak Kunlun sudahlah termasuk baik, masa membiarkan dinasti Naemu membantu mereka mengatasi masalah kelaparan. Kenapa harus begitu baik? Aron tersenyum dan berkata, iya, jadi harus merepotkanmu pergi ke negara Bailu sekali. Meminta harus pergi ke negara Bailu mengambil tanaman ubi lalu diantar ke Kunlun. Haris sedikit tidak senang dan berkata, serius? Aron melirik Haris sekilas dan tersenyum berkata, tentu saja serius, tidak boleh bercanda dalam hal seperti ini. Pertarungan antar negara adalah persaingan antar pihak politik, rakyat tidak bersalah. Kunlun memiliki ambisi menguasai dinasti Naemu, juga merupakan pemikiran dari 4 tetua utama, sebenarnya sampai Dragen sebagai putra mahkota juga tidak setuju hal seperti ini. Peperangan adalah ambisi dari sebagian kecil orang, sebagian besar orang hanyalah terpaksa. Jadi, rakyat yang berada di Kunlun dan negara kecil sekitarnya adalah tidak bersalah. Lalu, dengan kekuatan Aron sekarang, ditambah Aron memiliki senjata zaman modern, dia sama sekali tidak takut dengan orang Kunlun. Meskipun Kunlun berkembang, juga akan mati karena pesawat tempur dari Aron. Memiliki senjata yang begitu kuat, dinasti Naemu sama sekali tidak takut dengan siapapun yang datang menjajah. Benar-benar hal yang menakjubkan. Saat mendengar perkataan Aron, Haris merasa masuk akal, dia langsung bergerak cepat menuju ke negara Bailu. Pada saat ini, tatapan mata Hargo berbinar, dia terus menatap Aron dan sangat kagum terhadap Aron. Kenapa perbedaan di antara manusia begitu besar? Ada sebagian besar orang hanya hidup dalam dunia sendiri. Sedangkan Aron yang masih berusia muda sudah memiliki sikap yang begitu lapang dada, mengasihani semua rakyat di dunia tanpa beda negara. Benar-benar panutan bagi umat manusia. Jika semua orang memiliki sikap seperti ini, terutama para penguasa, bukannya dunia akan tenteram dan damai. Benar-benar menjadi tanah suci dalam dunia. Aron memang memiliki pencerahan yang besar. Aron langsung menoleh ke arah Hargo yang menatapnya, lalu berkata, jangan memandangku dengan tatapan seperti ini, aku juga hanya berharap kehidupan semua orang bisa lebih baik. Hidup di zaman kuno sudahlah sangat menderita. Aron yang merupakan manusia zaman modern tentu saja harus memerhatikan sekelompok manusia yang menderita ini. Langit membiarkan Aron time travel ke sini, bukannya membiarkan Aron untuk membuat sedikit masalah. Aron melakukan semua ini juga sesuai dengan niat langit. Saudara Aron, kamu secepatnya meminta Kaisar untuk mengutusku ke kediaman keluarga Xiao, aku sudah memutuskan akan mengikutimu seumur hidup. Hargo menatap Aron dengan tatapan berbinar. Dari kecil sampai dewasa, dia tidak pernah mengagumi seseorang sampai seperti ini. Rasa kagumnya terhadap Aron sudah tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Harapan terbesarnya adalah bisa selamanya berada di sisi Aron. Melihat Hargo yang begitu tidak sabaran, Aron pun tersenyum dan berkata, baik. Aku kebetulan ada hal mencari Kaisar. Setelah itu, Aron langsung transmisi suara dengan Kaisar. Pada saat ini, Kaisar sedang membaca laporan. Saat mendengar transmisi suara dari Aron, dia langsung meletakkan laporan lalu berkata, Guru Kekaisaran, ada masalah apa? Biasanya jika Aron berada di kota Amura, kalau tidak ada hal penting, dia tidak akan datang mencari Kaisar. Sekarang, berada di tempat yang jauh malah mendadak mencari Kaisar, Kaisar tidak perlu menebak, pasti ada urusan. Guru kekaisaran yang pintar ini ternyata juga bisa meminta bantuan. Kaisar sedikit penasaran. Dia siap untuk mendengarkannya. Aron memang sangat pintar, tetapi juga karena kepintarannya dia selalu melakukan sesuatu barulah melapor dan berkata, Baginda, masalahnya seperti ini, aku melakukan transaksi dengan tetua Gunung Kunlun. Oleh karena itu, Aron pun menjelaskan masalah tadi kepada Kaisar sekali lagi. Setelah itu, Aron menambahkan satu kata, mau memberi berapa banyak, Baginda yang memutuskannya. Setelah melaporkan hal ini,
juga tidak menunggu respons dari kaisar, Aron langsung berkata, "Baginda, jika tidak ada hal lain lagi, aku masih ada urusan lain." Setelah itu, Aron langsung mengakhiri panggilan transmisi suara ini, meninggalkan kaisar dalam kondisi pusing. Aron selalu mengatakan kaisar yang memutuskan, memang terdengar sangat sopan. Dinasti Naemu adalah dinasti yang besar, jika memberi terlalu sedikit, orang akan mengatakan dinasti Naemu sangat pelit, jika memberikan terlalu banyak, hati kaisar akan meneteskan darah, lalu para menteri juga akan membantah. Kali ini Aron memberikan persoalan yang sulit kepada kaisar. Tidak perlu membahas jumlahnya, sekarang kaisar harus memikirkan alasan untuk para menteri saja juga tidak tahu bagaimana. Sekarang kas negara sangat kekurangan, ingin mengeluarkan sedikit untuk Kunlun, untuk orang luar, para menteri pasti tidak akan mau. Jadi, kaisar harus memikirkan alasan yang bisa membuat semua menteri menerimanya. Kaisar berpikir satu malam, akhirnya memikirkan satu cara, yaitu memberikan persoalan sulit ini kepada Moltres. Pada saat ini, nilai gunanya Moltres barulah muncul. Usai berkata, kaisar langsung memerintah orang untuk membawa Moltres ke istana. Belakangan ini pemerintahan hanya terjadi satu masalah besar, yaitu Freddy Cho meminta semua orang untuk menyelidiki kematian Jason. Hal ini sudah berhasil diselesaikan oleh Moltres dan Sugeng, pemerintahan menjadi lebih tenang. Jadi, Moltres berpikir kali ini kaisar memanggilnya ke istana pasti ada urusan baik. Oleh karena itu, Moltres semangat pergi ke istana. Saat mendengar alasan kaisar memanggilnya ke istana karena masalah Aron, membantu Aron, Moltres langsung tidak semangat, lalu diam-diam memaki Aron dalam hatinya, "Dasar manusia pembuat masalah, pergi kemana selalu membuat masalah." Namun, kali ini tugas langsung diberikan oleh kaisar, Moltres tidak mau, dia juga harus melakukannya, karena dia masih ingin menjadi Perdana Menteri tetap. Lalu, bagi Moltres juga bukan hal yang sulit. Hanya mencari alasan untuk menghasut para menteri. Masalah seperti ini Moltres sering melakukannya, bisa dikatakan sangat mahir. Oleh karena itu, Moltres menerima tugas ini. Upacara pagi keesokan harinya, Moltres menghadapi upacara di Aula Changming dan mengatakan masalah Kunlun meminta bantuan. Moltres mengatakan awal tahun Kunlun mengalami kekeringan, membuat hasil panen tidak baik, negara Kefil di sekitar juga sama, rakyat hidup menderita dan banyak yang mati kelaparan. Mau tidak mau, Tetua Kunlun meminta Moltres agar menyampai pesan kepadanya untuk menitipkan pesan kepada kaisar. Sekali mendengar perkataan Moltres, ada beberapa menteri yang membantah, mengatakan Kunlun dalam bencana adalah masalahnya, siapa suruh mereka menjajah begitu banyak tempat. Inilah hasil dari perbuatan mereka. Moltres berkata, meskipun perkataan ini benar, orang yang dalam kondisi mendesak bisa melakukan apapun. Jika sampai mereka tidak ada jalan, mungkin saja akan memberontak ke arah kita. Kalian semua seharusnya mengerti seberapa kuatnya pasukan Kunlun. Bukan aku membangga-banggakan orang lain dan menakuti orang sendiri, ya. Setelah Moltres menjelaskan semua ini, dia pun mengatakan sisi baiknya dan berkata, misalnya kali ini kita membantu mereka untuk melewati kesulitan ini, mereka pasti akan berterima kasih. Dengan demikian, hubungan dinasti Naemu dan Kunlun akan selalu baik. Sebenarnya maksud dari perkataan Moltres adalah tidak membantu, maka dinasti Naemu akan dilanda bencana. Membantu, ada kemungkinan dilanda bencana, juga ada kemungkinan tidak dilanda bencana. Bab 1437 mulai bergerak. Agar semua orang tidak membantah, Moltres lanjut berkata, dinasti Naemu perlu berkembang, perlu kedamaian, jangan sampai ada peperangan lagi. Jika peperangan harus terjadi, maka kita juga harus berusaha agar jangan terjadi sekarang. Dinasti Naemu sudah hancur lebur karena Jason, jika masih harus menghadapi musuh dari luar maka internal dan eksternal sama-sama hancur. Jika bisa menggunakan bahan pangan menyelesaikan masalah, maka langsung diselesaikan saja. Meskipun hanya mendapatkan kedamaian jangka pendek,
juga bisa membantu dinasti Naemu untuk bersiap dan berkembang. Para menteri tentu saja mengerti teori ini. Jadi, setelah Moltres berkata demikian, para menteri tidak ada yang berani melawan, semuanya menjadi setuju untuk membantu Kunlun. Moltres sama sekali tidak menyangka perkataannya ini bisa menghasut para menteri dengan mudah. Awalnya dia mengira harus bersilat lidah cukup lama barulah bisa membuat semua orang ini diam. Oleh karena itu, Moltres juga menyiapkan banyak kata-kata lainnya. Sekarang kata-kata ini sudah tidak terpakai, para menteri tidak berdebat lagi, benar-benar tugas yang mudah. Perkataan ini keluar dari mulutnya Moltres barulah membuat para menteri tidak berani berbicara banyak. Jika orang lain yang berkata demikian, para menteri pasti akan mulai berlagak, langsung menuntut orang itu sembarangan berbicara dan menghasut orang lain. Bahkan kaisar yang berkata demikian, para menteri juga tidak akan terima. Seorang kaisar malah menjatuhkan dinasti Naemu, lalu ingin meredakan masalah dengan cara seperti ini, bukanlah sikap yang seharusnya dimiliki seorang pimpinan dinasti. Moltres yang berkata maka artinya berbeda. Moltres adalah ketua dari semua menteri, pandai bersilat lidah. Selama beberapa tahun ini, selain dengan Aaron, dia tidak pernah memarahi orang lain. Meskipun dulu dia bekerja dengan Jason juga sama. Jadi, semua perkataan Moltres sangat masuk akal. Lalu, Moltres memiliki kewibawaan di depan para menteri. Seiring waktu berjalan, kewibawaan ini sudah melekat di tulang para menteri. Jadi, Moltres berkata demikian, mereka tidak akan merasa Moltres tidak sopan, malah menganggap sangat masuk akal. Oleh karena itu, masalah ini pun terselesaikan dengan mudah. Sedangkan mau memberi seberapa besar bantuan, Kaisar menyerahkan hal ini kepada Moltres untuk menentukannya. Kaisar juga malas menguras otak dalam hal-hal seperti ini. Untung saja dulu tidak membunuh Moltres, sekarang dia bisa membantu begitu banyak. Pandai membaca hati orang sangatlah penting. Setelah menyelesaikan masalah ini, Kaisar pun merasa lega. Pada saat ini, Freddy Cho berjalan keluar dan menulis laporan kesalahan Aaron. Meskipun Freddy Cho turun pangkat, posisi pengawas juga masih kosong. Lance yang baru naik pangkat masih belum kembali ke kota Amura. Tanpa atasan, maka Freddy Cho tetap menjadi ketua di tempat ini. Dia tetap menjadi pengawas para menteri. Jika ada masalah, dia tetap bisa langsung melaporkan kepada Kaisar. Kejadiannya seperti ini, kemarin Freddy Cho berjalan di jalan, dari kejauhan dia melihat ada orang yang sedang memukul rakyat, orang itu mengatakan bahwa dirinya adalah orang keluarga Xiao. Freddy Cho pun mendekat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, tetapi orang itu melihat Freddy Cho datang malah langsung kabur. Kemudian, orang yang dipukul mengatakan dia adalah penjual, melakukan jual beli di jalan ini, tak disangka ada orang yang mengambil barangnya dan mau pergi, penjual itu langsung mengejar dan minta uang, barulah terjadi orang keluarga Xiao memukul rakyat di depan umum. Freddy Cho yang sedang pusing mencari cara untuk menjatuhkan Aaron, dia tentu saja akan baik-baik memanfaatkan kesempatan ini. Namun, setiap hal harus ada bukti, terutama hal yang berhubungan dengan Aaron. Kaisar begitu melindungi Aaron, dia harus lebih berhati-hati dan melakukan persiapan yang matang. Jika tidak berhati-hati dan membuat Kaisar mengamuk, maka Freddy Cho mungkin akan dipecat. Jadi, Freddy Cho langsung memerintah orang untuk mengejar orang yang lari itu. Tidak tahu Freddy Cho yang beruntung, atau orang itu yang sial, dia sudah lari cukup lama tak disangka masih bisa ditangkap oleh orangnya Freddy Cho. Setelah diinterogasi, orang itu bernama Arif, dulu adalah orangnya Mihal, sekarang mengikuti Aaron dan memang merupakan bagian dari keluarga Xiao. Hal ini membuat Freddy Cho sangat bahagia, dia pun tersenyum lebar. Dia ingin melihat seberapa beruntungnya Aaron kali ini. Karena terlalu sombong, Freddy Cho percaya dengan perkataan Arif itu, bahkan tidak memverifikasi identitasnya, langsung percaya. Kali ini, tidak ada orang yang bisa membantu Aaron. Kesalahan tidak baik-baik mendidik bawahan tidak termasuk berat atau ringan. Bagi menteri biasa, hanya perlu mencari alasan,
lalu mengaku salah, sekalian menghukum orang yang bersalah itu, maka kejadian ini akan berlalu. Namun Aaron adalah guru kekaisaran, maka sudah berbeda. Setiap perkataan dan tindakan guru kekaisaran akan memengaruhi kaisar, merupakan panutan bagi kaisar. Jika masalah ini tersebar luas, rakyat dinasti Naemu akan bagaimana menilai kaisar? Orang dari luar negeri akan bagaimana menilai dinasti Naemu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang dari Aaron saja berani bertindak semena-mena di siang bolong, semua ini pasti perintah dari Aaron. Lalu kenapa Aaron begitu berani? Ada kemungkinan karena kaisar terlalu baik padanya, atau Aaron tidak menaati hukum. Tidak peduli yang mana satu, kepercayaan rakyat dinasti Naemu terhadap kaisar akan menurun, orang luar negeri juga akan menertawai dinasti Naemu. Intinya, hal ini terjadi pada Aaron, maka akan menjadi masalah besar. Bisa sampai menurunkan Aaron dari posisi guru kekaisaran ini. Semua orang yang hadir sangatlah pintar, mereka pasti akan tahu mengenai hal ini. Mereka iri dengan guru kekaisaran yang masih muda tetapi memiliki begitu banyak keistimewaan. Sekarang mendengar perkataan Freddy Cho, mereka mulai ingin bertindak, ingin memanas-manasi agar Aaron bisa turun dari posisinya. Orang yang berada di sini rata-rata adalah pengawas penjabat, mereka paling pandai bersilat lidah. Kaisar tahu lomba debat akan segera dimulai. Sebelum para menteri berbicara, Kaisar duluan bersuara. Dia menatap Freddy Cho sekilas dan berkata, "Pak Freddy Cho, silakan tunjukkan buktimu." Semua hal harus ada bukti. Awalnya Kaisar tidak cocok meminta bukti kejadian seperti ini di aula. Seharusnya menyerahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelidikinya. Namun, aturan adalah mati, orang adalah hidup. Jika semua orang ingin melihat Aaron dipermalukan, maka dia juga akan mengabulkan permintaan semua orang, akan menyelesaikan masalah ini secara langsung. Untung saja Freddy Cho sudah ada persiapan, dia membawa Arif datang dan sekarang menunggu di luar. Arif pun dibawa oleh pengawal masuk ke istana dan tiba di aula Changming. Arif yang tidak pernah melihat adegan seperti ini, kakinya langsung lemas ketika berdiri di depan kaisar dan berlutut di lantai sambil memberi hormat. Kaisar berkata dengan santai, "Kamu adalah Arif. Tegakkan kepalamu." Di penginapan kota Tangshan, Aaron langsung tersenyum mendengar laporan dari Fairy. Padahal Aaron tidak berada di kota Amura, tak disangka Freddy Cho masih mengingat Aaron dan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Aaron. Aaron bukanlah lawan yang lemah bagi Freddy Cho. Freddy Cho terus mencarinya, maka Aaron akan memberikan hadiah besar kepada Freddy Cho. Arif yang berlutut di aula sebenarnya bukanlah Arif yang sesungguhnya. Semua ini adalah jebakan yang disusun oleh Sugeng atas permintaan dari Aaron. Bab 1438 Siaran Langsung. Ternyata semenjak Aaron meninggalkan kota Amura, Fairy secara refleks langsung menjadi matanya Aaron di kota Amura. Semuanya yang terjadi di kota Amura dalam pengawasan Fairy. Lalu, aula Changming adalah tempat berkumpulnya para menteri untuk membahas masalah, asalkan mengawasi aula Changming, maka bisa segera mengetahui segala masalah besar dan kecil. Oleh karena itu, setiap kali ada rapat, Fairy pasti bersembunyi di dalam aula Changming. Fairy akan langsung memberikan siaran langsung kepada Aaron tentang kejadian yang terjadi di aula Changming. Semenjak mengetahui Freddy Cho terus mencari masalah dengan Aaron dan orang keluarga Xiao, Aaron langsung menyuruh Fairy menyampaikan pesan kepada Sugeng, meminta Sugeng membantu Aaron membuat masalah untuk Freddy Cho agar dia tidak ada kesempatan untuk mengikuti rapat lagi. Siapa suruh Freddy Cho yang sudah turun pangkat masih terus mencari masalah kepada Aaron? Awalnya Sugeng juga menteri yang santai, lalu pekerjaan sehari-hari hanyalah mencatat jumlah penduduk, mendengar gosip, sekarang memintanya untuk mencelakai orang, dia juga tidak begitu pandai, karena belum pernah melakukan hal seperti ini. Dia takut malah menggagalkan rencana ini. Namun, Aaron tidak peduli Sugeng mau atau tidak, dia meminta Fairy menyampaikan pesan ini langsung pergi. Sugeng langsung memaki Aaron dalam hatinya.
Dia sudah hidup sampai usia seperti ini dengan bebas leluasa, malah berjumpa dengan Aaron yang selalu melakukan trik kotor. Mau bagaimana lagi, Aaron adalah jenius dinasti Naemu yang langka. Asalkan ada dia, maka dinasti Naemu akan berubah, dinasti Naemu barulah akan berkembang. Semua yang dia lakukan juga demi negara dan rakyat. Hal yang dia berikan, tidak peduli seberapa tidak maunya Sugeng, dia juga harus melakukannya. Apalagi Sugeng memang tidak suka dengan Freddy Cho, dia pun bersedia untuk mencelakai Freddy Cho. Meskipun Sugeng tidak pernah melakukan kejahatan, hanya sekali melakukan sudah begitu mahir, benar-benar sangat berbakat. Hanya mempermainkan satu orang saja. Gampang kok. Oleh karena itu, Sugeng pun mencari tahu kondisi keluarga Xiao secara garis besar, lalu melihat nama-nama keluarga Xiao mana yang bisa digunakan. Lalu, dia pergi mencari orang pengganti untuk berakting di jalan. Iya, semua yang Freddy Cho lihat adalah pengaturan dari Sugeng. Saat mendengar laporan Fairy, Aaron langsung memuji Sugeng dalam hati, cara seperti ini memang cepat dan kejam. Berdasarkan laporan dari Fairy, saat Arif berjumpa dengan Kaisar, dia langsung kencing di celana. Sampai tidak bisa berkata-kata. Lalu Sugeng yang menjelaskan bahwa dia pernah berjumpa Arif di kediaman keluarga Xiao. Arif ini bukanlah Arif yang berada di kediaman keluarga Xiao. Hal ini membuat Freddy Cho kaget, dia langsung menatap Sugeng yang begitu serius dan tidak terlihat seperti berbohong. Lalu, dia melihat ke arah Arif. Melihat Arif yang begitu pengecut, otak Freddy Cho pun berputar dengan normal. Iya, awalnya Arif adalah orangnya Mihal, lalu mengikuti Aaron. Dia pernah melihat berbagai banyak masalah, meskipun Kaisar sangat berwibawa, dia juga tidak perlu sampai kencing di celana dan diam tidak bisa berkata-kata. Freddy Cho yang baru menyadari semua ini langsung menepuk jidatnya dan sangat menyesal. Dia tidak seharusnya begitu terburu-buru, dia seharusnya memverifikasi identitasnya Arif terlebih dahulu. Barulah tidak terjadi kesalahpahaman besar di depan Kaisar dan para menteri lainnya. Freddy Cho merasa malu sekali. Mampuslah, kali ini riwayatnya pasti akan mampus. Walaupun tidak dipecat, dia juga akan menjadi bahan lelucon bagi semua orang, dia malu berdiri di depan semua orang. Gara-gara kurang hati-hati barulah gagal total. Agar semua orang percaya, Kaisar memerintah Arif yang berada di kediaman keluarga Xiao masuk ke istana lalu berhadapan dengan para menteri. Arif dari keluarga Xiao berjalan masuk, lalu bertindak sangat sopan dan tenang, dia tidak perlu berbicara, semua orang sudah tahu bahwa dialah Arif dari keluarga Xiao yang sesungguhnya. Bagaimanapun juga Aaron adalah guru kekaisaran, penguasa King Yuan, merupakan orang yang memiliki kedudukan dan wawasan yang luas, lalu juga merupakan keturunan dari keluarga jenderal. Keluarga Xiao tidak mungkin akan mendidik bawahan yang mirip dengan Arif itu. Arif yang baru datang ini barulah orang dari keluarga Xiao. Arif yang Freddy Cho bawa ini hanyalah menggunakan nama keluarga Xiao bertindak semena-mena di luar sana. Freddy Cho tahu dirinya yang salah, dia juga malu menghadapi para menteri, demi menjaga reputasi terakhir ini, dia langsung mengundurkan diri. Kaisar juga tidak banyak basa-basi langsung mengizinkannya. Maka karir Freddy Cho dalam pemerintahan sudah berakhir. Setelah melihat siaran langsung dari Fairy, Aaron pun mengedus, siapa suruh bertindak seperti ini. Dalam pemikiran orang zaman kuno, menjadi menteri adalah hal yang paling dibanggakan, sedangkan dipecat adalah hal yang sangat memalukan dan menderita. Freddy Cho kembali melakukan kesalahan tingkat rendah, dia pasti akan turun pangkat. Jadi, dia memilih mengundurkan diri agar tidak memalukan. 2 kali turun pangkat, memang ada hal apa yang lebih menderita dari ini. Lalu, Freddy Cho sudah menjadi menteri sangat lama, sikap angkuh sudah mendarah daging, tiba-tiba menjadi manusia awam, dia mana mungkin bisa terbiasa. Tidak bisa kembali ke kampung halaman dengan prestasi gemilang, akan sangatlah memalukan. Di zaman kuno, reputasi adalah hal yang paling besar, setelah pulang, Freddy Cho pasti akan sedih dan menderita.
Jika mau lebih parah, akan memberikannya sepotong kain untuk bunuh diri sendiri. Lain kata, meskipun Freddy Cho tidak mati, dia juga tidak ada semangat hidup. Dengan demikian, kejadian Freddy Cho melapor kejahatan Aaron pun berlalu dengan aman. Hanya saja masih ada kelanjutannya. Sama seperti yang dipikirkan oleh Aaron, setelah keluar dari aula Changming, Freddy Cho pulang ke rumah, lalu mengurung di kamar dan bunuh diri. Setelah mendengar berita ini, tatapan mata Aaron sangat tenang. Kenapa Freddy Cho bisa jatuh ke tahap seperti ini, semua juga karena keserakahannya. Dia sudah menjadi konselor kerajaan, memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi, asalkan dia baik-baik menjalankan tugasnya, maka akan memiliki masa depan yang cemerlang. Tetapi, dia tidak puas dengan apa yang dia miliki sekarang, malah ingin menjadi Jason kedua. Daripada mengatakan Aaron mencelakainya, lebih baik mengatakan dia mati karena ambisinya sendiri. Hati keserakahan tidak mungkin bisa penuh, Freddy Cho juga menerima akibatnya sendiri. Hal ini untung ada Sugeng yang membantu, Aaron pun menyuruh Fairy untuk berterima kasih kepada Sugeng. Sugeng juga meminta Fairy untuk menyampaikan pesan kepada Aaron, Yayu tidak perlu terima kasih, tetapi kedepannya berharap Aaron jangan membuat begitu banyak masalah, agar dia bisa tenang melihat keramaian ini. Tentu saja, Aaron tahu Sugeng sedang bercanda, karena jika dia tidak ingin membantu, maka tidak akan melakukan masalah Arif ini. Jika sudah membantu, maka melambangkan dia sangat mendukung Aaron. Kematian Freddy Cho bagaikan batu dilempar ke air, hanya muncul gelombang air, tidak lama kemudian kembali normal. Karena bagaimanapun juga, dia barulah duduk di posisi ini, juga belum memiliki relasi dan reputasi tidak besar. Kemudian, dia juga turun pangkat, reputasi semakin kecil. Intinya, masih belum begitu banyak orang yang mengetahuinya. Namun, kematian Freddy Cho tidak membuat Aaron kekurangan satu musuh. Freddy Cho memiliki seorang anak, bernama Jeon Woo, seumuran dengan Aaron, juga termasuk generasi muda yang unggul. Dalam ujian kekaisaran waktu itu, dia mendapatkan peringkat 5. Hanya saja, saat itu persaingan antara Jone dan Aaron terlalu heboh dan menutupi semua orang. Ditambah Jeon Woo mirip dengan Freddy Cho, bertindak rendah hati, sabar dan pandai merahasiakan identitas. Maka itu, tidak ada orang yang memerhatikannya. Bab 1439 menemukan jejak. Freddy Cho mengundurkan diri, selain demi menjaga reputasinya, juga demi melindungi Jeon Woo. Di aula Changming, masalah Arif membuat Freddy Cho menyadari bahwa ini pasti jebakan dari Aaron yang mencelakainya. Aaron adalah orang yang sangat pendendam, hal ini diketahui semua orang kota Amura. Jika dia sudah mulai bertindak, maka tidak akan berakhir sebelum tujuannya tercapai. Ditambah Freddy Cho sudah membuat kaisar tidak senang. Jika dia masih terus menjadi menteri, jalannya pasti akan sangat susah, bahkan akan menyusahkan Jun. Jadi, setelah mempertimbangkan dengan matang, Freddy Cho langsung memutuskan untuk mengundurkan diri. Dari pemahamannya terhadap Aaron, meskipun Aaron sangat pendendam, dia hanya terhadap masalah saja, dia tidak akan karena Freddy Cho menyinggungnya, dia malah membunuh Freddy Cho dan keluarganya. Demi keselamatan Jun, Freddy Cho hanya bisa bunuh diri. Dengan demikian, bisa mempertahankan masa depan politik Jun, juga bisa menjaga sedikit reputasinya, tidak mati di tangannya Aaron. Sebelum meninggal, Freddy Cho berkata dengan serius kepada Jun, "Nak, kedepannya harus baik-baik menjadi manusia, jangan pernah muncul hati serakah, lalu jangan pernah bermusuhan dengan Aaron. Bermusuhan dengan Aaron sama dengan mencari mati." Semua ini juga Freddy Cho sadari ketika mau meninggal. Jason yang begitu kuat saja mati di tangan Aaron, masih ada siapa yang tidak bisa mati di tangan Aaron. Hanya saja, semua ini sudahlah terlambat. Jun adalah anak yang penurut, dia juga tidak tahu masalah ayahnya mencelakai Aaron. Waktu itu, dia juga tidak berpikir jauh, hanya merasa Freddy Cho sudah tersadarkan, tidak ingin saling mencelakai barulah berkata demikian. Waktu itu,
dia menganggukkan kepala bertanda akan menuruti perintah dari Freddy Cho. Namun, tidak lama kemudian Freddy Cho meninggal. Jun barulah teringat perkataan aneh yang dikatakan ayahnya mengenai Aaron sebelum meninggal. Dia pun merasa kematian ayahnya berhubungan dengan Aaron. Dari luar terlihat seperti bunuh diri, tetapi mungkin saja Aaron menyuruh orang untuk melakukannya. Meskipun bukan, pasti Aaron melakukan sesuatu terhadap Aaron. Dengan demikian, Jun yang awalnya tidak membenci Aaron seketika langsung membenci Aaron. Dia bersumpah akan membalas dendam kematian ayahnya. Namun, Aaron tidak mengetahui semua ini. Setelah menyelesaikan masalah Freddy Cho, Aaron juga membawa Hargo meninggalkan penginapan. Mereka berencana menuju ke padang pasir mencari jejak keberadaan Sang Suci. Sebelum masuk ke padang pasir, mereka berdua sudah menyiapkan bahan makanan dan minuman yang secukupnya. Selain itu, mereka berdua juga menyiapkan 2 ekor unta. Mencari orang tentu saja harus pelan-pelan. Jika menggunakan teknik teleportasi mencari di padang pasir yang luas tak bertepi, mana mungkin bisa menemukannya. Mereka berdua sudah mempersiapkan segalanya. Di saat akan berangkat, Aaron samar-samar mendengar teriakan keras, "Kita harus segera kembali untuk menjaga bahan pangan itu. Jika terjadi sesuatu, masalah akan sangat besar, kita tidak mungkin bisa menanggung semua ini." Aaron menelusuri ke arah suara, dia melihat 2 pria kekar sedang meminum arak, hanya dalam waktu singkat 1 botol arak sudah habis. Aaron juga mengerutkan kening melihat kemampuan mereka meminum arak, kuat sekali. Mereka sudah meminum begitu banyak arak, kenapa tidak mabuk? Hebat, benar-benar hebat. Setelah menghabiskan 1 botol arak, 2 pria kekar ini langsung berjalan keluar. Pada saat ini, Hargo menoleh ke arah tatapan mata Aaron, lalu bergumam, "Hanya 2 orang pria kekar, kenapa lihat sampai seperti itu?" Aaron berkata dengan tenang, "Ayo, kita kejar mereka. Bahan pangan apa yang begitu penting, sampai ada orang yang menjaganya?" Saat berpikir demikian, Aaron langsung berpikir apakah bahan pangan yang disiapkan untuk pasukan pejuang murni. Ada kemungkinan. Oleh karena itu, mereka berdua diam-diam mengikuti 2 pria kekar ini. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah kuil pelosok. Di sekitar kuil ini tidak ada penghuni. Lalu, kuil ini juga sudah dipenuhi dengan sarang laba-laba. Seharusnya sudah lama tidak ada orang yang mengunjungi. Karena tidak ada hawa manusia, kuil ini terlihat sedikit horor. Pintu kuil ini terbuka, tetapi ada 2 pria kekar lainnya yang menjaga. Lalu di 2 sisi kuil ini juga ada 2 pria kekar yang menjaga. Ditambah dengan 2 pria kekar yang baru minum arak, total ada 6 orang. Di samping kuil ada tanah kosong, ada beberapa kereta kuda yang berhenti di sana. Di dalam kereta kuda pasti bahan pangan yang dikatakan 2 pria kekar tadi. Di sisi kanan kuil ada sebuah jalan yang baru dibuka, karena permukaan tanah masih ada rumput yang hijau, terlihat barulah dipotong beberapa hari ini. Tetapi, kereta kuda tidak bisa melewati jalan itu, hanya muat untuk jalan manusia. Tidak peduli jalan ini menuju ke tempat apa, Aaron melirik ke dalam kuil, tetapi tidak melihat apapun. Oleh karena itu, Aaron menukar arah, dia langsung terbang ke atap. Berdiri tinggi barulah bisa melihat lebih jauh. Atap menggunakan bata transparan. Aaron dari bata transparan melihat ada belasan goni di dalamnya. Goni dalam kondisi diikat jadi tidak terlihat apa isinya. Untung tidak ada orang yang menjaga, Aaron langsung membuka atapnya dan terbang masuk ke dalam. Meskipun di pagi hari, kondisi di dalam juga sangat menakutkan. Aaron melihat sekitar, setelah menyadari tidak ada yang aneh, dia langsung membuka 1 goni, dia pun melihat beras putih di dalamnya. Wah, beras yang begitu banyak. Setelah memeriksa, Aaron terbang keluar dan kembali ke sisinya Hargo. Hargo sangat penasaran dan berkata, "Ada benda apa di dalam sana?" Aaron berkata dengan tenang, "Beras." Begitu banyak beras muncul di tempat ini, pasti disiapkan untuk Sang Suci. Dari sini terus melacak seharusnya bisa menemukan jejak Sang Suci dan pasukannya. Bukannya unta yang disiapkan oleh Aaron tidak ada gunanya.
Ada yang datang. Pada saat ini, Aaron mendengar suara langkah kaki yang menuju ke sini. Agar tidak ketahuan, mereka berdua mencari tempat persembunyian yang lebih baik. Sekitar 15 menit kemudian, beberapa orang ini muncul di penglihatan Aaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, total ada 10 orang. Mereka kembali, pria kekar yang menjaga pintu tersenyum kepadanya dan salah satu dari mereka berkata, "Kalian sudah capek." Sepertinya mereka melakukan kerja keras. Orang itu tersenyum dan berkata, "Tidak kok, demi uang melakukan tugas ini, tidak capek kok." Orang-orang ini juga sangat baik. Jika benaran capek, akan duduk di tempat untuk istirahat. Namun, hanya istirahat sebentar, langsung bangkit berdiri, bahkan sampai tidak membersihkan debu yang lengket di celana dan berkata, "Buka pintu, satu trip lagi sudah selesai." Setelah itu, pria kekar penjaga pintu langsung mengeluarkan kunci dari kantongnya, lalu membuka pintu yang terkunci dengan cepat. Bab 1440 Masalah Kecil. Melihat sekelompok orang memikul satu goni demi satu goni masuk ke dalam, Aaron juga tidak terburu-buru untuk mengejar. Dia masih ingin melihat, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh para penjaga pintu ini. Mereka yang membawa beras ke tempat ini, atau ada orang lain yang mengantarkannya. Lalu, beras ini berasal dari mana? Setelah orang yang datang pergi, dua pria kekar yang minum arak tadi berjalan masuk untuk melihat sekilas. Salah satu dari mereka berkata, "Hanya sisa 3 karung saja, cepat, kita harus membantu mengantar lebih banyak beras kemari. Kalian jaga baik-baik, jangan terjadi sesuatu." "Baik," ujar pria kekar satunya lagi. Usai berkata, mereka berdua menunggangiku melaju pergi. Pada saat seperti ini, Aaron dan Hargo harus membagi dua arah, Hargo mengejar kereta kuda, Aaron mengejar orang yang datang tadi. 10 orang itu sangat kuat, bisa memikul beras goni yang begitu besar, lalu juga tidak capek dan bisa berbincang selama perjalanan, seolah-olah memikul kapas saja. Namun, mereka tidak berjalan dengan cepat. Jadi, Aaron bisa mengejar sambil istirahat di tengah jalan. Perjalanan ini terlihat sangat jauh. Bekas jalan begitu jelas, tidak mungkin akan kehilangan jejak mereka. Hanya saja, Aaron tidak menyangka sebelumnya hanya orang lain yang akan kehilangan jejaknya, sekarang dia malah kehilangan jejak orang lain yang biasa ini. Jika tersebar luas, siapa yang akan percaya? Namun, kenyataan seperti itu, Aaron benar-benar kehilangan jejak mereka. Lalu, Aaron melihat sekitar juga tidak menemukan jejak mereka. 10 orang menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun. Benar-benar hal yang sangat menakjubkan. Sebenarnya, 10 orang ini bukan menghilang, melainkan disembunyikan. Jalan ini memang baru dibuka, tetapi mereka barulah mulai mengantar bahan pangan hari ini. Sang Suci adalah orang yang mengatur semua ini. Bisa dikatakan, Sang Suci tidak pergi ke padang pasir, melainkan berputar arah ke tempat ini. Jalan kecil di belakang hanyalah cara Sang Suci untuk menipu orang lain. Juga demi menjaga Aaron bisa mencari sampai di sini. Iya, Sang Suci sudah menyadari Aaron mengejar sampai tempat ini. Semenjak keluar dari hutan rimba, Sang Suci bukan hanya memanfaatkan waktu untuk memulihkan luka, dia juga berusaha untuk memperbaiki formasi ini. Dari berbagai formasi ini paling gampang dan menakutkan. Semua ini karena Aaron dan lainnya tidak mengerti teknik formasi, jika terkurung di dalam saja, meskipun bisa keluar juga harus menguras banyak waktu. Inilah alasan kenapa Aaron mendadak tidak berjumpa dengan sosok mereka. Aaron memandang sekitar dengan muka tidak percaya, benar-benar aneh sekali, 10 orang loh, kenapa bisa menghilang begitu saja? Apakah mereka pandai teknik kamuflase? Pada saat ini, terdengar suara hela napas segel hukuman dewa di telinga Aaron. Aaron yang mendengar suara ini masih belum sadar, dia tidak tahu kenapa segel hukuman dewa menghela napas, dia pun bertanya, "Segel, kenapa?" "Jangan lihat lagi, semua orang sudah pergi jauh," ujar segel hukuman dewa. Aaron tercengang dan merenung sejenak, lalu sadar,
kamu bilang, tadi Sang Suci berada di sini. Segel hukuman dewa diam saja, seolah-olah meremehkan kecerdasan Aaron, seolah-olah berbicara dengan Aaron akan menjatuhkan kepintarannya. Tidak berbicara sama dengan mengiyakannya. Aaron langsung kaget, seolah-olah berkata kepada segel hukuman dewa bahwa, apa Sang Suci sudah menjadi begitu kuat sekarang? Sampai Aaron tidak bisa menyadari auranya. Perlu diketahui, Sang Suci sudah terluka, dia hanyalah tubuh awam, kenapa bisa sembuh begitu cepat? Lalu, dalam waktu sesingkat ini bisa sampai bergerak di depan Aaron tanpa disadari. Peningkatan yang begitu cepat, Aaron seketika merasa dirinya dalam bahaya. Namun, Aaron tidak mengkhawatirkan keselamatannya, karena dia memiliki segel hukuman dewa, juga ada senjata dewa, mana mungkin takut dengan Sang Suci. Dia mengkhawatirkan orang di sekitarnya, seperti Hargo dan Haris. Jika mereka sendirian berhadapan dengan Sang Suci, pasti tidak bisa mengalahkan Sang Suci. Maka itu, Aaron langsung kembali karena kehilangan jejak 10 orang ini, dia harus kembali mencari Hargo, jangan sampai teman baiknya terluka. Pada saat ini, Hargi mengikuti di belakang kereta kuda. Saat melihat Aaron mendadak muncul, Hargo sangat kaget dan berkata, "Saudara Aaron, cepat sekali." Saat berpikir, wajar saja karena dengan kepintaran dan kekuatan Aaron, membuntuti mereka adalah masalah kecil. Tak disangka, jawaban Aaron membuat Hargo tercengang. Aaron berkata dengan tenang, "Tidak, aku kehilangan jejak mereka." "Apa? 10 orang itu terlihat biasa saja, kekuatan dalam yang lemah, kenapa bisa menghindari Aaron?" Benar-benar gaib sekali. Hargo tidak percaya, dia memandang Aaron dan berkata, "Kamu sedang bercanda, ya?" "Namu, Aaron," berkata dengan serius, ketahuan oleh Sang Suci. Saat mendengar perkataan ini, Hargo langsung membelalakkan matanya, benar-benar berita yang menggemparkan. Bukannya Sang Suci sudah terluka. Harus mengandalkan orang Kunlun barulah bisa melarikan diri, kenapa bisa begitu cepat muncul di depan Aaron, lalu menggagalkan rencana Aaron. Benar-benar hal di luar dugaan. Aaron berkata dengan tenang, "Jadi, kamu kembali dulu ke kota Amura, pergi ke kediaman keluarga Xiao. Jangan membiarkan Hargo mengikutinya lagi, benar-benar sangat berbahaya." Meskipun Hargo cukup hebat, dia juga tidak mungkin bisa mengalahkan Sang Suci. Karena bagaimanapun juga, kekuatan Hargo masih di bawah Haris. Pada saat ini menyuruh Hargo pergi, dia tentu saja tidak mau. Jangankan pertarungan Aaron dan Sang Suci sangat berbahaya, meskipun tidak berbahaya, dia juga tidak akan pergi. Namun, Aaron berkata dengan tenang, "Masalah kamu pergi ke kediaman keluarga Xiao, meskipun aku belum melaporkannya pada Kaisar, hanya satu orang saja, Kaisar tidak akan berkata apapun. Aku akan memberitahunya pada saat waktu luang." Maksudnya agar Hargo bisa segera meninggalkan tempat ini. Melihat Hargo tidak bergerak, Aaron mengerutkan keningnya dan berkata, "Atau, kamu juga boleh kembali ke negara Muyun saja." Maksud dari perkataan ini adalah kamu tidak kembali ke kediaman keluarga Xiao, maka kembali ke negara Muyun. Setelah kembali ke negara Muyun, kamu jangan berharap kembali ke kediaman keluarga Xiao lagi. Pilih salah satu. Aaron sedang mengancam Hargo. Hargo sedikit bimbang, lalu berkata dengan tidak senang, "Saudara Aaron, aku tahu maksudmu, tapi bolehkah aku tidak pergi? Ada satu orang membantu, bukannya lebih cepat selesai?" Aaron menggunakan tatapan mata tajam menatap Hargo, tatapan matanya seolah bertanya, "Yakin membantu, bukan ada maksud lain?" Aaron merasa sangat berbahaya, Hargo berada di sini, jika bertarung, dia masih harus menjaga dirinya lagi. Perkataan ini membuat Hargo terdiam. Perkataan Aaron juga sangat masuk akal. Akhirnya, Hargo hanya bisa terima, lalu berkata dengan tidak senang, "Baiklah, aku akan kembali ke kediaman keluarga Xiao, menunggumu kembali." Aaron menganggukkan kepala dan berkata, "Iya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, ada orang yang melindungiku." Fairy, leluhur pedang, Dragon lalu Thomas,
mereka adalah master hebat yang datang pergi tanpa bayangan, asalkan Aaron memanggilnya, mereka akan langsung bergegas datang. Apalagi Aaron memiliki pistol, mana mungkin tidak bisa mengalahkan Sang Suci. Bersambung ke bab 1441. Terima kasih.